Selamat siang. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang etika dan keamanan sistem informasi yang dibawakan oleh Alia Dwi Putri Ramadhani, Dwi Aryani, Dwi Yunianingsih, Putri Marlinda, dan Karina Putri Oktaviani. Dan dengan dosen pengampu Maria Entina Puspita SEMAK. Keamanan informasi dimaksud untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Definisi ini meliputi pengutip, fax mesin, dan semua jenis media termasuk dokumen kertas. Tujuan keamanan informasi yang pertama kerahasiaan, yang artinya melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Yang kedua, ketersediaan, yang artinya meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang berhak menggunakannya. Yang ketiga, integritas, yang artinya sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Pokok bahasan utama 1. Threat atau ancaman atas sistem. 2. Vulnerability atau kelemahan atas sistem. Ancaman 1. Ancaman alam. Ancaman air, ancaman tanah, ancaman alam lain. 2. Ancaman manusia, seperti hacking, cracking, dan lain-lain. 3. Ancaman lingkungan, seperti polusi. Berikut adalah penjelasan tentang kelemahan dan beserta contohnya. Pendekatan keamanan sistem informasi. 1. Pendekatan preventif. 2. Pendekatan detektif. 3. Pendekatan korektif. Pengendalian keamanan sistem informasi, kontrol-kontrol untuk pengamanan sistem informasi antara lain. 1. Kontrol administratif. 2. Kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. 3. Kontrol operasi. 4. Proteksi fisik terhadap pusat data. 5. Kontrol perangkat keras. Lalu keenam ada kontrol akses terhadap sistem komputer. Ketujuh, kontrol terhadap akses informasi. 8. Kontrol terhadap bencana. 9. Kontrol terhadap perlindungan terakhir. 10. Kontrol aplikasi. Aspek keamanan sistem informasi. Di dalam keamanan sistem informasi melingkupi 4 aspek, yaitu yang pertama privacy, yang kedua integrity, yang ketiga authentication, dan yang terakhir availability. Yang pertama ada privacy. Aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang bersifat private. Confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contoh dari privasi adalah hal yang berhubungan dengan privasi adalah email seseorang, pemakai atau user, tidak boleh dibaca oleh administrator. Contoh dari privasi konfidensial, data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Daftar pelanggan dari sebuah internet service provider atau ISP. Konfirmasi akun LAN dengan scan barcode yang ada di smartphone ketika membuka akun LAN melalui PC. Integrity menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik. Contoh adanya virus, trojan, hoax, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin.
Contoh dari integriti, ketika seorang nasabah akan memasukkan uang ke dalam rekening, nasabah akan mengisi belangko. Hak teller untuk menambah jumlah saldo merupakan contoh integriti, karena hanya teller yang berwenang untuk menambah jumlah saldo sesuai yang disetorkan nasabah. 3. Authentication. Authentication berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. 1. Membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. 2. Akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Penggunaan harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah, misalnya password, biometrik, atau ciri-ciri khas orang. Ada 3 hal yang dapat dinyatakan kepada orang itu untuk menguji siapa dia. 1. What you have, misalnya kartu ATM. 2. What you know, misalnya PIN atau password. 3. What you are, misalnya sidik jari atau biometrik. Contoh dari authentication yaitu adalah sign in, login, dan sign up hampir di semua akun media sosial bahwa untuk memastikan bahwa yang mengakses adalah pemilik akun tersebut. 4. Availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dalam menghambat atau meniadakan akses informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack atau DOS attack, di mana servers dikirim permintaan atau biasanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. Contoh dari availability, bank membutuhkan akses informasi ketika menyusun laporan akhir tahun, dan sistem harus mampu menjamin data yang diinginkan dapat terpenuhi, seperti dana masuk, dana keluar, dana tersimpan, pinjaman, dan lain-lain. 5. Akses kontrol. Akses kontrol berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data, public, private, confidential, top secret, dan user atau guest, admin, top manager, dan sebagainya. Mekanis authentication dan juga privasi. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password, atau dengan menggunakan mekanisme lain seperti kartu biometrik. Contoh dari akses kontrol. Pengguna PIN ketika melakukan transaksi menggunakan ATM. Pengguna akses kontrol dapat membantu mengamankan data yang bersifat rahasia. Yang keenam, non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Contohnya, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal elektronik komersi. Penggunaan digital signature, sertifikat, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini masih harus didukung oleh hukum, sehingga status dari digital signature itu jelas legal. 7. Aspek authority. Informasi yang berada dalam sistem hanya dapat diubah oleh yang diberi hak akses untuk mengubah, sedangkan pengunjung hanya diberi hak akses untuk menampilkan informasi. Contohnya, dalam sebuah website, hanya admin yang dapat mengatur isi dan tampilan website, dan pengunjung hanya dapat menampilkan informasi yang disajikan oleh admin web dan juga memberi komentar. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku atau benar atau salah. Etika adalah satu kepercayaan standar pemikiran dari individu, kelompok, dan masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. Keamanan yaitu perlindungan terhadap informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, kerusakan, gangguan, atau modifikasi yang tidak sah.
Ancaman terdiri dari dua jenis, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif terdiri dari kecurangan, penipuan, dan kejahatan terhadap komputer. Sedangkan ancaman pasif terdiri dari kegagalan sistem, human error, dan bencana alam. Jenis-jenis kejahatan komputer: data diddling, slam slitching, cloning, carding, piggybacking, social engineering, spooling. Keamanan komputer. Encryption. Proses penyandian pesan sebelum memasuki jaringan atau gelombang udara. Kemudian membuka kembali pada ujung penerimaan. Keamanan komputer dengan pencegahan virus. Pertama, install software antivirus. Kedua, buat data cadangan. Ketiga, hindari pemakaian program bebas yang tidak dikenal. Dan terakhir, hapus email dari sumber yang tidak dikenal. Sekian dari video yang kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.